Bersua kembali bersama Mem Diana. Gimana kabarnya? Ya, luar biasa. Nah, sebagaimana biasanya, sebelum kita melakukan kegiatan, kita selalu mau ngapain? Siapa yang tahu? Iya, kita senantiasa mau memuji Tuhan dengan berdoa. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Siapa yang tahu? Iya, pintar sekali. Karena kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik, sudah memberkati kita nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali bersama-sama belajar walaupun kita melalui video ini. Oke anak-anak, siap? Kita mau mengangkat satu pujian. Musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Good job. Nah, anak-anak, itulah tadi lagu kita. Sekarang kita mau berdoa. Tunduk kepalanya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati kami nafas kehidupan serta kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga sudah memberkati kedua orang tua kami, oma, opa. Kami mengucap syukur karena Engkau juga sudah memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Bentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus, karena Engkau berkati dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dalam kitab. Kita masih ambil dalam kitab Amsal ya, karena di Amsal ini banyak sekali didikan-didikan dari Tuhan. Oke, sekarang kita membaca Amsal 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan kita seperti lagu yang tadi,
kita sudah diberikan hikmat sama Tuhan supaya kita bisa mempergunakan tangan kita dengan sebaik-baiknya, menggunakan tangan kita untuk menolong orang lain, untuk bermurah hati kepada teman-teman atau kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi hikmat, kepintaran yang Tuhan berikan, kita tidak boleh mempergunakan dengan tidak benar. Oke? Karena apa? Mata Tuhan melihat. Nah, mata Tuhan melihat anak-anak yang senang berbuat jahat, yang tidak mempergunakan hikmatnya dengan baik. Apa itu hikmat, Mem? Hikmat itu kepintaran, kecerdasan, pengertian. Ya, itu semua hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kalau anak-anak pergunakan tidak dengan benar, nanti diambil kembali sama Tuhan. Sehingga anak-anak tidak jadi pintar. Mau tidak pintar? Iya, ideologis pasti semuanya pintar-pintar. Dia tidak mau tidak pintar. Semuanya menggunakan hikmatnya, kepintarannya, kecerdasannya, semua pengertiannya, semuanya dipergunakan dengan baik. Oke. Nah, anak-anak, sekarang Mendiana mau menyampaikan, kita kan masih tema pekerjaan. Ya, kita masih masuk dalam tema pekerjaan 3 hari. 3 hari ini kita masuk ke tema pekerjaan. Nah, apa itu pekerjaan? Pekerjaan itu bermacam-macam, sayang. Ada pekerjaan Pak Polisi, yang sudah jelaskan. Ada pekerjaannya Bapak Pilot, ada pekerjaannya nakoda, ada pekerjaannya driver, supir, ya. Ada pekerjaannya bertani, ya, semuanya itu pekerjaan. Mama pun di rumah itu ibu rumah tangga, pekerjaan, bekerja, ya. Jadi itu semua pekerjaan yang kita harus bersyukuri apapun yang Tuhan berikan. Nah, kalau seperti Bapak Pilot, ya, dia bawa pesawat seperti kemarin kita menyanyi. Iya. Terus seperti nakoda, pelaut, dia bawa kapal laut. Iya, sudah menjelaskan ya. Terus masinis, pekerjaannya masinis. Ya, dia jalankan kereta api. Iya, itu pekerjaan. Nah, terus apa lagi ya? Papa bekerja sebagai tulang punggung rumah tangga, ya, yang memberi nafkah kepada anak-anak, keluarganya, mama, anak-anak, ya, semua keluarga besar. Papa yang memberi nafkah, berkatnya melalui Tuhan. Makanya Mem suka bilang, doakan Papa dimanapun dia berada, doakan. Berkati doakan doa mama, usahanya, pekerjaannya doakan. Ya, anak-anak, dan dia selalu bilang setiap mau berdoa, mau tidur berdoa, doakan mama, doakan papa, doakan teman-teman dan adik-adiknya. Oke? Oke deh, pinter. Nah, anak-anak, sekarang kita mau menggunakan buku karakter. I love Jesus. Kita mau buka pada halaman 12. Aku senang membantu. Nah, di sini aku cinta sekolahku. Siapa yang suka bersekolah? Iya, semuanya anak biologi senang bersekolah, ya. Aku cinta sekolahku. Aku senang jika sekolahku bersih. Karena itu aku akan senang membuang sampah pada tempatnya atau memungutnya jika ada yang jatuh. Nah, ini anak-anak, dia pungut sampah, ya, karena dia senang membantu, dia bantu. Kalau ada sampah dia pungut, dia masukkan di kantong plastik, tempat sampah. Aku senang jika sekolahku rapi. Nah, karena itu aku akan menaruh kembali barang-barang pada tempatnya. Nah, di sini dia pintar sekali. Habis belajar, langsung bukunya dia simpan dengan rapi. Ya, tidak perlu lagi mama yang aturkan, tidak perlu lagi disuruh mama. Karena Mem selalu sampaikan, Mem selalu pesan, kalau habis belajar bukunya dirapikan. Ya, nah itu namanya
tidak berebutan, tapi menunggu giliran dengan sabar. Wah, pinter sekali. Dia punya sifat sabar. Dia tidak rebutan mainan sama temannya. Dia tidak rebutan mainan sama adiknya. Tetapi dia menunggu giliran. Dia bilang, adik, kalau sudah kakak pinjam ya mainannya, seperti itu. Dia berbicara sama adiknya. Kakaknya juga berbicara sama adiknya. Adik, kalau habis pakai mainan kakak pinjam ya. Begitu caranya menyampaikan. Oke, ini nanti diberi warna. Terus anak-anak mewarnai ya. Setelah itu anak-anak minta tolong anak-anak pelajari dulu baik-baik, baru bercerita. Ya, Mem Diana melihat anak-anak belum mengerti ceritanya, anak-anak sudah bercerita. Jadi mama yang bercerita. Jadi latihan dulu. Setelah itu anak-anak latihan sudah mengerti ceritanya, baru anak-anak buatkan Mem Diana videonya. Anak-anak bercerita, jadi tidak ada lagi Mem Diana dengar suaranya mamanya nongol ya. Jadi pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat dikumpul ya sayangnya. Kalau memang belum selesai, belum dimengerti, anak-anak mengerti dulu, baru bercerita supaya ceritanya bagus, didengar orang. Tapi kalau mamanya yang cerita, bantuin ya, nanti bilang, loh, anaknya dibantuin, belum mengerti ya. Nah, padahal anak-anak sudah mengerti. Oke? Oke, jadi latihan dulu, baru anak-anak bercerita. Oke? Mantap. Nah, kegiatan selanjutnya kita mau mengambil bukuku. Ya, bukuku kita mau buka pada halaman 14 ya. Halaman 14. Di sini ada, kita mau belajar menghubungkan gambar ya. Di sini ada ibu suster ya. Nah, di sini ada ibu dokter ya. Dokter, kita mau hubungkan dokter ini kalau bekerja menggunakan alat yang mana ya? Oh iya, yang ini ya, kita tarik garis. Terus ini pelukis ya. Ini pelukis ini dia kalau bekerja menggunakan apa ya? Oh, dia menggunakan kuas ya. Nah, terus tarik. Ya, seperti itu. Ini juga ya dihubungkan. Jadi ini profesinya, pekerjaannya ini apa? Dan dia menggunakan alat-alatnya apa? Ya, anak-anak sisa menghubungkan. Oke? Good job. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mau mengangkat satu lagu ya, supaya kita semangat belajarnya. Ya, oke, siap? Ya, siap, lagu. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Banyak alasan orang bekerja, semua profesi baik adanya, mencari nafkah, amalkan ilmu, atau memperkaya pengalaman. Yeay, oke. Sekarang kita mau melanjutkan kegiatan kita. Kita mau belajar apa lagi nih? Ya, kita mau belajar berhitung.
kita mau menghitung penjumlahan supaya nanti kita kalau ke warung kita tidak dibikin bodoh sama orang ya. Kalau mama suruh beli terasi uang 5.000, kembalinya berapa? Nah, itu yang anak-anak harus ketahui. Kalau anak-anak tidak tahu tambah-tambah, tidak mengerti kurang-kurang, pengurangan dan penjumlahan, nanti belanja di warung kembalinya salah-salah. Oke? Oke deh. Nah, sekarang kita ambil buku Pandai Matematika. Kita mau buka pada halaman 16. Ya, kita mau mengerjakan halaman 16 dan 17. Oke? Siap? Siap. Nah, anak-anak, di sini kita sudah mengambil buku Pandai Matematika. Anak-anak mau menghitung berapa ya? Seperti ini, anak-anak mengerjakan, tetapi ingat jangan lupa tulis tanggalnya dan harinya, hari apa ya? Oke? Oke. Nah, misalnya seperti ini. Miss, minta tolong Miss. Ya. Oke, thank you Miss. Oke, misalnya seperti ini ya. Di sini ada 6. Kalau 6 tambah 9 anak-anak pasti sudah mengerti. Semuanya sudah hebat ya. Nah, di sini ada. Tetapi Mem Diana kembali mengajarkan seperti ini, mengingatkan ya, mengingatkan kembali agar anak-anak tidak lupa pada saat menghitung ya. Anak-anak bisa menuliskan dulu di kertas. Di kertas kosong atau kertas cakaran tulis 1 sampai 20 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terus 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kenapa Mem Diana minta tolong ditulis seperti ini? Ini sebagai alat bantunya anak-anak, sebagai alat bantu pada saat membilang, ya, menghitung atau membilang, ya. Anak, ya, misalnya begini, 6 tambah 9. Biasakan anak-anak menyimpan yang banyak di kepala ya sayangnya. Nah, 9 di kepala. Nah, anak-anak supaya tidak lupa berapa tadi di kepala ya, anak-anak melingkari yang banyak yang ada di kepala. Nah, saya lingkari dulu deh 9-nya, baru saya simpan di kepala. Jadi ingat, 9 di kepala. Oh iya, ini 9 ya. Sama kan? Jadi anak-anak tidak bisa lupa karena anak-anak bisa melihat. Nah, 9 di kepala, 6 di jari. Bagaimana 6 jarinya? Tutup dulu. Lalu hitungnya pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama kan? 6. Nah, 9-nya ada di sini, ya, di kepala ada juga di sini yang simpan. Jadi ingat, oh iya 9. Jadi habis 9 berapa ya? Habis 9, cari. Anak-anak kan kadang lupa. Nah, anak-anak cari di alat bantunya. Nah, ini 9 ya. 9. Habis 9 berapa? 10. Habis 10 berapa? 11. Habis 11, 12. Sudah 12, 13. Sudah 13, 14. Sudah 14, 15. Jadi 6 tambah 9 sama dengan 15. Oke? Nah, jadi seperti itu. Jadi ini fungsinya alat bantu supaya anak-anak tidak perlu lagi tanya mama, ya, tidak perlu lagi pusing-pusing pikir, sudah ada alat bantunya. Nah, sekarang selanjutnya lagi 15 tambah 7. Nah, simpan, lingkari dulu 15. Nah, ingat ya, 15 yang dilingkari simpan di kepala. 15 tambah 7. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya, 15 di kepala, 7 di jari. Sesudah 15 berapa ya?
dua. Wah, lebih ya. Sini ya berarti anak-anak harus tulis juga lebih supaya tidak lupa. Jadi 15 tambah 7 2. Di sini Mem Diana cuma tulis 20. Jadi anak-anak bisa tambah 21, 22 dan seterusnya. Ya. Bisa anak-anak tulis 1 sampai 30. Siapa tahu seperti ini penjumlahannya agak besar. Jadi ada semuanya di sini bisa dibantu. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk di buku kertas yang sebelah ya. Nah, ini 10 tambah titik-titik sama dengan 20. Wow, berapa? Bagaimana caranya ya? 10 tambah titik-titik sama dengan 20. Jadi berapa di sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sekarang caranya menghitung begini ya. Dulu biasa orang juga menggunakan berbagai macam cara. Ada yang menggunakan 20 dia kurang 10. Tetapi kali ini Mem tidak pakai metode seperti itu dulu ya, karena itu nanti ke belakang ya. Saat ini kita harus mengerti dulu. Sesudah 10 tambah titik sama dengan 20, berarti kita harus maju menghitungnya ya. 10 di kepala, kita mau hitung sampai 20. Jadi sudah 10 berapa? Sesudah 10 berapa? Lihat 10 di sini karena sama di sini ya. Lihat 10. Sesudah 10 berapa? Ya, buka jari, tutup jarinya begini. 11. Sudah 11 berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi berapa ini jarinya anak-anak? Iya, ada 10. Pintar sekali. Jadi di sini kita tulis 10. Jadi 10 tambah 10 sama dengan 20. Ya, harus kita menggunakan metode seperti itu dulu. Nah, terus selanjutnya bagaimana ya? Titik-titik tambah 9 sama dengan 20. Dah, bagaimana lagi itu, Mem? Pusing kepalaku. Wah, pusing. Dan Diana juga pusing ya, lihat Dina. Nah, titik-titik tambah 9 sama dengan 20. Bagaimana ya? 9-nya juga ini kita simpan lagi di kepala. Ya, jadi kita pakai alat bantu lagi. Ya, kita simpan lagi di kepala. Jadi karena kita harus mau menghitung maju dulu, bukan mundur. Ya, kita simpan lagi di kepala. 9 di kepala, kita hitung lagi sampai 20. Sesudah 9 berapa? 10. 9, 10, 11. Nah, seperti ini kita tahu sudah 9 berapa? Ya, satu kali. 10. Atau 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ada berapa kali dia lompat? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia maju berapa kali? 10, 11 kali ya. Nah, dari 9, 10. Jadi dia lompat 11 kali. Ya, artinya di sini kita tulis 11. Kenapa kita menggunakan seperti pakai alat bantu begini? Karena kalau menggunakan jarinya anak-anak tidak mencukupi. Jadi kita harus menggunakan alat bantu menulis angka sampai 20 atau sampai 30 sesuai dengan soal yang ada. Oke, bisa mengerti sayang? Iya, kalau anak-anak belum mengerti bisa telepon Mem Diana, nanti Mem Diana bimbing melalui WA, melalui telepon ya, bisa. Mem Diana bersedia membantu anak-anak. Nah, selanjutnya, anak-anak sekarang kita mau melanjutkan kegiatan kita dengan menggunakan buku senam menulis. Kita melihat di halaman berapa ya? Halaman berapa? Siapa yang ingat? Ya, siapa yang ingat? Aduh, kenapa tidak ada suaranya Mem dengar? Halaman berapa ya?
Dicari ya. Kemarin kita mau masuk pada akhiran. Iya, kemarin kita masuk ke di akhiran S ya, kumis tipis kapas. Nah, sekarang kita buka di halaman 12. Nah, kayak dia campuran ya. Dia bercampur, ada akhiran P, ada akhiran S, ada akhiran M, ada akhiran S, ada akhiran ya M ya. Nah, ada akhiran T. Nah, ini semuanya kita mau latihan menarik garis, membentuk tulisan bersambung seperti ya sirup. Nah, kalau akhiran P sirup, mulutnya ditutup ya, sirup. Jadi mulutnya tertutup. Ya, cemas. Ya, kayak seperti itu ya, cemas seperti itu. Terus kalau akhiran M, malam, tutup juga mulutnya, malam. Jadi bunyinya seperti itu. Beda bunyinya kalau akhiran N dengan M tidak sama bunyinya ya. Malam dengan malam tidak sama bunyinya ya. Kalau malam itu lidahnya tersangkut di giginya, malam ya, tertahan dengan gigi. Tetapi kalau malam tutup mulutnya dan bunyi malam. Oke, seperti itu ya sayang. Begitu juga kalau akhiran T, seperti bunyi sakit. Nah, lidahnya digigit, sakit, tapi gigitnya tidak keras ya sayang, karena kalau keras nanti sakit lidahnya. Jadi ditahan di lidah, sakit. Nah, bukan tahan di leher. Kalau tahan di leher itu sudah salah pengucapannya sayang, tidak sama lagi pengucapannya. Karena kalau tahan di leher berarti dia pengucapan K, sakit K, itu tidak sama bunyinya. Oke? Iya, mantap, good job. Jadi seperti itu cara pengucapan huruf yang menggunakan huruf mati. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam buku Pandai Membaca. Ya, kita buka pada halaman 10. Kita mau melengkapi kalimat. Nah, misalnya di sini Mendiana lihat ada bacanya, saya makan kue. Nah, saya ada ditambah kata makan kue. Jadi kalau makan berarti dia terakhirnya cuma huruf N, tidak menambah G. Oke? Makan. Nah, terus yang nomor 2. Di sini tertulis papi titik. Ini garisnya ya, yang di sini ini kita mau menuliskan kata ya menjadi suatu kalimat. Misalnya papi titik koran. Nah, Mendiana melihat banyak anak-anak yang biasanya menulisnya papi baca koran. Itu benar juga ya. Tetapi di sini diminta papi membaca koran. Jadi kita menggunakan menambah kata mem. Jadi membaca M ya. Membaca koran, yang artinya papi sedang membaca koran. Oke? Iya, pintar anaknya Mendiana ya. Sekarang di sini ada tulisan Mama titik di dapur. Mama biasanya ngapain ya di dapur? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu Mama biasanya bikin apa? Pekerjaannya Mama sebagai ibu rumah tangga. Apa ya yang biasanya Mama bikin di dapur? Pintar sekali.
Mama biasanya memasak di dapur. Jadi kita menggunakan sini memasak. Tambah kata memasak ya. Memasak di dapur ya. Mama biasanya seperti itu kalau di rumah. Karena sebagai ibu rumah tangga. Nah, terakhir, anak-anak di sini, Maria televisi. Titik-titiknya apa ya? Wow, anak-anak pasti perkiraannya Mendiana sudah tahu. Tulisannya anak-anak mau tulis nonton. Wah, nonton televisi ya. Oke, tapi kita harus menambah kata menonton ya. Jadi kita menggunakan kata menonton, bukan nonton. Oke? Iya, kita kata menonton. Menonton televisi. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan kata dasarnya nonton. Ya, kita menambah kata ya, menonton televisi. Nah, selanjutnya anak-anak bisa menyelesaikan seperti begini. Ada lagi di sini Dewi gigi. Ya, Mendiana tidak tahu mengisi apa ini gigi. Isi sakit gigi kah? Isi menyikat gigi kah? Isi mau tulis menggosok gigi kah? Terserah anak-anak, tetapi tulis yang baik. Misalnya, oh dia menyikat gigi supaya giginya bersih. Jangan sakit gigi, kasihan nanti sakit gigi beneran si Dewi ya. Oke, good job. Nah, itulah kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup kegiatan kita, berdoa mengucap syukur sama Tuhan atas penyertaannya, kita mengangkat satu pujian dulu, baru kita berdoa. Oke? Oke? Mantap. Sik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, itulah tadi kita sudah mengangkat satu pujian. Kita harus selalu berjalan bersama Tuhan Tuhan Yesus. Oke, sehingga hikmat, kepintaran, kecerdasan, pengertian, kesehatan tidak berlalu dengan sia-sia di dalam kehidupan, tetapi dia tetap bersama anak-anak semua, Mama, Papa, Mendiana, dan TK Happy Holy Kids. Oke, good job.
sekarang kita mau berdoa. Ayo sikap doanya mana sayang? Tunduk kepalanya, tutup matanya, sikap doa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus pada saat kami melakukan proses belajar mengajar di pagi yang indah ini. Kami percaya Tuhan, kedua orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami, Engkau sudah memberkati pekerjaan dan usahanya, terlebih lagi kesehatannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah semua teman-teman kami dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you.